Semuanya, kembali lagi bersama saya Diana Febrianti dengan NPM A1J021020 dari kelas 2B Pendidikan Non Formal dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini ialah bab 10, Manajemen Pembiayaan Sarana dan Prasarana. Yang pertama itu ada A, pembiayaan. Yang pertama, konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan mengumpulkan dana untuk pembiayaan operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Pengelolaan atau segala proses keuangan di sekolah atau madrasah atau lembaga pendidikan guna memaksimalkan pencapaian tujuan kegiatan sekolah. Yang kedua itu adalah landasan hukum pembiayaan pendidikan. Yang A, ada dasar yuridis yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu Pancasila. Republik Indonesia mengakui Pancasila sebagai kedaulatan tertinggi dan menjadi landasan hukum atas setiap penyelenggaraan segala bentuk kegiatan. Yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Perkataan mencerdaskan kehidupan bangsa ini berarti bahwa setiap lapisan masyarakat berkewajiban untuk serta melaksanakan pendidikan. Yang ketiga itu ada peraturan perundang-undangan. Penerimaan dari berbagai aspek tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Materi yang B, dasar filosofis. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Sementara itu, pendidikan nasional kita dihadapkan pada masalah peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran, dan belum terpenuhinya sumber dana dari masyarakat secara profesional sesuai prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Materi yang ketiga itu ada sumber keuangan sekolah yang terdiri dari beberapa bagian. Yang A itu ada orang tua, B itu pemerintah pusat, yang C pemerintah daerah, yang D masyarakat, yang E ada fasilitas sekolah, yang F siswa, dan yang terakhir G pemilik sekolah atau yayasan. Materi yang keempat ada kategori biaya pendidikan yang dibagi menjadi 2, yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang secara tidak langsung mendukung proses pendidikan. Yang B itu ada biaya masyarakat dan pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, sedangkan biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anak. Materi yang kelima itu ada pendekatan biaya satuan pendidikan. Yang dibagi juga ada 2 materi. Yang pertama itu ada pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Yang kedua itu, yang B itu ada pendekatan mikro. Pendekatan mikro berdasarkan perhitungan biaya, berdasarkan alokasi pengeluaran pendidikan yang digunakan peserta didik.
Yaitu ada nomor 6, fungsi pembiayaan pendidikan. Yang A itu memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien dalam arti dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Yang B itu memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang C dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan yang D, ada menggambarkan target-target yang dicapai sekolah atau madrasah. Materi selanjutnya ada B, manajemen sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Materi kedua, perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga, tujuan dan pemanfaatan perencanaan sarana dan prasarana. Tujuannya adalah agar unsur atau pihak yang terkait dapat memberikan masukan sesuai dengan bidang keahliannya. Dalam hal ini, maka unsur-unsur yang perlu dilibatkan adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, kepala tata usaha dan bendahara, serta BP3 atau komite sekolah. Yang keempat, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Yang A itu perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral. Yang kedua, perencanaan harus jelas. Yang C, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Yang D, mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang E, perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Yang F itu mengikuti prosedur yang berlaku. Yang G mengikut sertakan unsur orang tua murid. Yang H itu fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan, situasi, dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Dan yang I itu dapat didasarkan pada jangka pendek atau 1 tahun, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kelima itu ada perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak, barang tidak habis pakai, barang tidak bergerak. Dan 6 itu pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan dengan jalan menukarkan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di instansi lain. Metode pengadaan sarana dan prasarana ini dilakukan dengan pertimbangan adanya saling menguntungkan di antara kedua pihak. Yang ketujuh itu inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Yang ke-8 itu ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan, hal ini sangat penting, terutama jika dilihat dari aspek biaya. Karena untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat
bagian dari peralatan tersebut. Dan materi yang terakhir itu ada penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku serta dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, materi hari ini selesai. Sekian dan terima kasih. Bye-bye, sampai jumpa.